Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen senyum. Ini lembaga rentenir senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Gak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur dia itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar itu. Karena basisnya ngatur dia. Coba kiai kok diatur, jangan harus ngisi jam sekian khusus. Ngatur orang tua dia itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa taklim mutalim kiai boleh apa? Diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis Isya. Tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. Karena ngatur kiai. Nah, saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafaroh. Nggak rileks saja karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar tuh ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus itu, sudah grogi. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu taya jubu ini sudah pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mongko sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya anak endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu sama. Dia bacanya albedo itu bukan endok tapi apa? Anduk. Terus kata kiainya karena gak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. karena gak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama anduk kan sama-sama haram. Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fiqhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu. Apalagi yang nggak istrinya. Itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti GR-nya ini. Wah, berarti seneng saya. Itu kan parah. Itu fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kalau marodonya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodonya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagihi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu
Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong. Haram lah itu termasuk amatir teman. Belajar usul pakainya apa? Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan kesini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asuh ini mesti dunia ini. Maka kalau dalam analisis usul fikih, al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung dosa. Makanya hadadin ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal. Janjian sama hidung belang. Malam ini tak booking, kamu tak bayar. Itu wajib nepati apa wajib ingkar itu, Pak? Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti ini wajib. Maka saya bilang tadi, saya bukan sama Gus Sadeli. Coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinaan misalnya. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu dosa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoki nak pas nganggur kontrine. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafarah ya. Amin.